Selamat datang kembali di channel Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, Sejarah asal-usul orang Banjar Indragiri Hilir. Tembilahan. Masyarakat suku Banjar umumnya disebut dengan istilah orang Banjar, yang hidup di Riau kebanyakan tidak mengetahui dengan jelas arti kata Banjar. Ada di antara mereka yang menduga nama Banjar berasal dari kata banjur yang ada dalam bahasa Banjar. Artinya membiarkan sesuatu terletak untuk suatu tujuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Banjar berarti jajar yang berarti garis lurus, leret. Dalam dialek Melayau Rantau Kuantan Indragiri Hulu, kata Banjar diartikan kampung atau bagian dari kampung. Apabila arti Banjar dalam bahasa Melayu itu dipergunakan nama Banjarmasin, maka akan berarti kampung yang airnya asin. Pengertian ini lebih mudah diterima jika dihubungkan dengan beberapa keterangan dari tetua orang Banjar. Mereka menjelaskan bahwa bahari atau pada masa dahulu kota Banjarmasin itu hanyalah berupa sederatan rumah di pinggiran Sungai Barito. Perkampungan ini sering dilanda pasang naik, sehingga air di daerah tersebut terasa asin. Karena kondisi air seperti itu, maka perkampungan orang-orang Banjar itu dinamai Banjarmasin, yang artinya desa atau perkampungan yang airnya asin. Sedangkan orang-orang Dayak Ngaju menamakan perkampungan orang Banjar Banjarmasin dengan Hanja Oloh Masih. Artinya kampung Banjar, kampung Oloh Melayu Asih. Penamaan orang Ngaju terhadap Banjarmasin itu diikuti pula oleh orang Belanda, tetapi kemudian bergeser beberapa kali. Banjar Oloh masih diucapkan oleh lidah Belanda dalam tahun 1652 dengan Banjarmasih. Sesudah itu mereka ucapkan Benzermash, lalu diucapkan pula Banjarmasing. Akhirnya pada tahun 1830 orang Belanda menyebut kampung orang Banjar yang telah menjadi kota itu dengan sebutan Banjarmasin. Berbeda halnya dengan definisi menurut Suwardi dan kawan-kawan menyatakan bahwa suku Banjar adalah hasil pembawuran unik dari sejarah sungai-sungai Bahau, Barito, Martapura dan Tabanio. Di daerah ini bermukim suku Manyah, Lawangan Bukit dan Ngaju yang kemudian dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Jawa yang disatukan oleh tahta yang beragama Buddha, Siwa dan yang terakhir Islam dari kerajaan Banjar. Kemudian itulah cikal bakal yang menumbuhkan suku yang berbahasa Banjar, di daerah Hulu menggunakan dialek-dialek dan kebudayaan Banjar. Bahasa Banjar terbagi atas beberapa dialek, yang secara garis besarnya terdiri dari dua. Bahasa Banjar Hulu, bahasa Banjar Kuala. Dalam lingkungan Banjar Hulu dan Banjar Kuala ini terdapat sub-sub dialek, bahasa ritual. Keseluruhannya itu tergantung pada ritus yang diadakan. Secara umum bahasa Arab dalam upacara yang beragama Islam. Namun, kata-kata dalam ritus yang digunakan umumnya dalam bahasa Banjar campur bahasa Kawi, Arab dan sebagainya. Tulisan yang digunakan dahulu pun umumnya dalam tulisan Arab gundul, dengan penyebaran parukunan Syekh Arsyad Al-Banjari, yang sampai ke Malaysia dengan bahasa tulis bahasa Melayu. Semua kitab-kitab ditulis tangan seperti puisi, syair Siti Zubaidah, syair Tajul Muluk, menggunakan huruf Arab atau bahasa Melayu. Karena adanya pengaruh bahasa Jawa dan Melayu, terutama dalam lingkungan keraton yang meluas dalam kalangan atasan dan menengah, terdapat pula social levels, dalam bahasa yang dipakai antara golongan penguasa dan rakyat. Bahasa Banjar adalah bahasa sastra lisan. Penghijrahan suku Banjar ke Sumatera khususnya ke Tembilahan,
Indragiri Hilir terjadi sekitar tahun 1885 pada masa pemerintahan Sultan Isa. Sultan Isa yang merupakan raja dari kerajaan Indragiri sebelum raja yang terakhir. Tokoh Banjar yang terkenal dari daerah ini ialah Syekh Abdurrahman Siddiq bin Haji Muhammad Afif al-Banjari, Tuan Guru Sapat yang berasal dari Martapura. Beliau adalah seorang ulama yang memegang jabatan sebagai mufti kerajaan Indragiri. Pemda Prof. Riau, 1994, 177–177. Dalam sejarah Riau dinyatakan bahwa pada pemerintahan Sultan Isa Raja Kerajaan Indragiri, sebelum raja terakhir, sampailah perantau-perantau Banjar ke Indragiri Hilir yang pada masa itu masuk kerajaan Indragiri yang berpusat di Rengat. Akan tetapi, kedatangan orang-orang Banjar itu besar kemungkinan selepas tahun 1885, atau paling cepat setelah Sultan Isa dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Indragiri Hilir tahun 1885. Sejarah Riau, 1977 banding 374. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab orang Banjar memilih Indragiri Hilir sebagai tempat baru mereka, yaitu terpilihnya Indragiri Hilir oleh perantauan suku Banjar karena Belanda tidak melakukan rodi atau kerja paksa pada masa itu. Kekuasaan Belanda masih melalui kerajaan Indragiri, sehingga sedikit banyaknya rakyat berada di bawah penjajahan Belanda itu masih tinggal di rumah sendiri. Karena orang Banjar masih berdarah tani sehingga dapat mengembangkan usahanya di daerah ini. Karena daerah Indragiri Hilir memiliki banyak persamaan alam dengan kampung halaman mereka di Kalimantan Selatan. Indragiri Hilir berpenduduk sekitar 639.450 jiwa yang diperkirakan warga Banjarnya sebanyak 242.991 jiwa yang tersebar di 20 kecamatan dan 192 desa. Warga Banjar atau keturunan orang Banjar yang menjadi penduduk di sini adalah di Kecamatan Tembilahan Hulu, Tembilahan Kota, Tempuling, Enok, Batang Tuaka, serta Kuala Indragiri, atau Sapat. Dari 5 kecamatan yang dihuni warga Banjar tersebut, dalam berkomunikasi pada kehidupan sehari-harinya mereka menggunakan bahasa Banjar sebagai bahasa harian. Seluruh penduduk di Tembilahan berbahasa sehari-hari dengan bahasa Banjar dan cenderung dengan dialek Pahuluan. Orang Banjar datang ke Indragiri Hilir secara bergelombang, setiap satu gelombang mungkin terdiri dari beberapa orang atau beberapa keluarga. Ada 3 gelombang migrasi Banjar datang ke Indragiri Hilir, yaitu dari laporan tertulis, seperti monografi daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 1974 menyatakan bahwa migrasi spontan orang-orang Banjar mula-mula masuk melalui Perigi Raja, terus ke Reteh dan menetap di sana. Pada gelombang kedua ini perantau Banjar memilih daerah Sapat atau Pulau Mas. Dipandang dari geografi daerah ini cukup subur, sehingga cocok dan berpotensi sangat besar untuk pertanian dengan teknik membuat parit. Keberhasilan orang Banjar membuat daerah Sapat menjadi kawasan pertanian yang maju pada masa itu. Sehingga berkembanglah pusat pertanian atau perkebunan kelapa, dan pusat dagang Indragiri Hilir yang menghasilkan kopra sebagai pusat komoditi perdagangan. Perkembangan yang maju serta berjayanya orang-orang Banjar perantauan di Indragiri Hilir menggoda orang Banjar yang berada di Kalimantan Selatan bahkan di Malaysia dan Singapura untuk merantau dan berkebun di Indragiri Hilir. Mungkin hanya itu yang saya ketahui, terlebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang ataupun terlebih. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.